Assalamualaikum. Halo Sobat Ekonom Robani. Bagaimana kabarnya nih? Pasti baik kan? Pada kali ini, saya akan membahas tentang standar akuntansi entitas nirlaba dan fatwa MUI tentang zakat. Dua materi ini merupakan bahan utama dalam memahami materi akuntansi zakat. So, mari kita pahami baik-baik dua materi ini. Yang pertama, standar akuntansi entitas nirlaba. Sebelum membahas lebih jauh, mari kita pahami terlebih dahulu apa itu entitas nirlaba. Entitas nirlaba merupakan organisasi yang bersifat non-profit motif yang bertujuan menyediakan layanan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Organisasi nirlaba memiliki berbagai macam bentuk, teman-teman, seperti organisasi keagamaan, organisasi pendidikan, kesehatan, organisasi masyarakat, partai politik, dan lain-lain. Namun, meskipun organisasi tersebut bersifat non-profit motif, tetap saja mereka perlu mempertanggungjawabkan penggunaan sumber dayanya pada masyarakat. Salah satu media untuk mempertanggungjawabkan penggunaan sumber daya adalah laporan keuangan. Di Indonesia sendiri, terdapat 4 pilar standar akuntansi keuangan yang berlaku. Apa sajakah itu? 1. Standar akuntansi keuangan umum atau SAK umum. Standar ini digunakan oleh entitas yang memiliki akuntabilitas publik signifikan. Standar ini disusun oleh DSAK IAI, Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntansi Indonesia, yang mengadopsi dari International Financial Reporting Standard. Kemudian yang kedua, standar akuntansi keuangan untuk entitas tanpa akuntabilitas publik. Standar ini sesuai namanya digunakan untuk organisasi yang tidak memiliki akuntabilitas publik signifikan. Standar ini diadaptasi dari International Financial Reporting Standard for Small and Medium Sized Entities dan disusun oleh DSAK IAI. 3. Standar akuntansi keuangan syariah atau SAK syariah. Standar ini digunakan oleh entitas yang melakukan transaksi syariah, baik itu entitas syariah maupun entitas konvensional. Standar ini disusun oleh Dewan Standar Akuntansi Syariah, menggunakan model pengembangan SAK konvensional dengan mengacu kepada Fatwa Majelis Ulama Indonesia. Dan yang terakhir, ada standar akuntansi pemerintah, SAP. Standar ini tentu digunakan oleh entitas pemerintah, baik itu pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. SAP disusun oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintah, yang hasilnya ini dikumpulkan dengan peraturan pemerintah. Nah, sahabat ekonomi Robani, sekarang jadi tahu kan tentang standar akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia. Ternyata tidak hanya satu, tapi ada banyak. Lalu, bagaimana dengan entitas nirlaba? Standar keuangan entitas nirlaba diatur dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan PSAK nomor 45 tentang pelaporan keuangan organisasi nirlaba. Aturan ini pertama kali terbit di tahun 1957, kemudian mengalami revisi pada tahun 2011. Dalam PSAK nomor 45, ada beberapa jenis laporan keuangan entitas nirlaba yang perlu sahabat ekonomi Robani pahami. Yang pertama, laporan posisi keuangan. 2. Laporan aktivitas. 3. Laporan arus kas. Dan yang keempat, indikator keuangan lainnya. Untuk lebih lengkapnya, mari kita simak satu persatu.
Yang pertama, laporan posisi keuangan. Nah, seperti yang sahabat ekonom Robani lihat, itu merupakan contoh dari laporan posisi keuangan. Jadi, laporan posisi keuangan itu bertujuan untuk menyediakan informasi mengenai aset, liabilitas, serta aset neto pada waktu tertentu. Nah, perlu sahabat ekonom Robani ketahui bahwa laporan posisi keuangan dapat membantu para pemangku kepentingan. Dalam hal apa? Yang pertama, dalam hal menilai kemampuan organisasi dalam memberikan jasa secara berkelanjutan. Yang kedua, untuk menilai likuiditas. Yang ketiga, menilai fleksibilitas. Dan yang terakhir, melihat kemampuan untuk memenuhi kewajiban dan kebutuhan pendanaan eksternal dalam suatu organisasi. Kemudian, selanjutnya ada laporan aktivitas dan laporan arus kas. Nah, yang sahabat ekonom Robani lihat pun itu merupakan contoh dari laporan aktivitas dan juga laporan dari arus kas. Laporan aktivitas, tujuan utama dibuatnya adalah untuk menyediakan informasi mengenai sumber dan penggunaan sumber daya dalam pelaksanaan berbagai program atau jasa. Kemudian, laporan arus kas, tujuan utamanya itu adalah menyajikan informasi mengenai penerimaan dan pengeluaran kas selama satu periode. Kemudian yang terakhir, indikator keuangan lainnya. Ada beberapa, jadi tidak cuma satu nih. Yang pertama, laporan auditor independen. Laporan ini merupakan tanggapan dari pihak auditor terhadap laporan keuangan. Tanggapan tersebut bisa berupa WTP, wajar tanpa pengecualian. Artinya, pihak auditor berpendapat terhadap laporan keuangan yang ia audit bahwa laporan tersebut wajar dan mencerminkan kondisi sebenarnya. Kemudian, bisa juga berupa WDP, wajar dengan pengecualian. Artinya, laporan keuangan tersebut wajar, tapi ada beberapa poin yang dianggap tidak mencerminkan kondisi sebenarnya, namun tidak mempengaruhi secara keseluruhan, sehingga dianggap wajar dengan pengecualian. Kemudian bisa berupa TW, tidak wajar. Laporan keuangan tersebut dianggap tidak mencerminkan kondisi yang sebenarnya secara keseluruhan. Kemudian bisa juga berupa TMP, tidak memberikan pendapat. Hal itu disebabkan karena pihak auditor tidak memiliki data yang cukup untuk memberikan pendapat, atau pula pihak auditor mendapatkan tekanan atau campur tangan dari pihak tertentu. Nah, yang kedua ada laporan keuangan komparatif, dan yang ketiga ada rasio keuangan. Nah, sekarang sahabat ekonom Robani tahu kan berbagai jenis laporan keuangan entitas nirlaba berdasarkan PSAK nomor 45. Namun, aturan ini meskipun memiliki berbagai kejelasan, berbagai kelebihan, terdapat beberapa kekurangan. Nah, itu merupakan tugas kita sebagai generasi penerus untuk menyempurnakan aturan standar akuntansi ini. Lalu, apa saja sih kelemahannya? Yang pertama itu, dalam PSAK nomor 45 belum komprehensif dan rinci, mencakup berbagai jenis karakter, berbagai jenis kekhasan dari masing-masing entitas nirlaba. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dalam PSAK nomor 45 terdapat istilah-istilah dalam laporan keuangan yang terkadang tidak mudah dipahami oleh orang awam. Dan yang terakhir, PSAK nomor 45 atau standar akuntansi ini terus mengalami perubahan dan penyempurnaan, sehingga menyebabkan kalangan entitas nirlaba membutuhkan waktu yang cukup lama untuk menyesuaikan kembali. Oke, sekarang kita masuk
pada bagian pembahasan berikutnya, yaitu Fatwa MUI tentang zakat. Materi ini merupakan bahan dasar kedua untuk teman-teman memahami konsep akuntansi zakat yang insya Allah akan dijelaskan oleh kelompok berikutnya. Jadi, mari kita simak baik-baik tentang materi ini. Fatwa MUI tentang zakat ada 3 nih yang kita kutip. Yang pertama itu ada Fatwa MUI nomor 8 tahun 2011 tentang fatwa amil zakat. Kemudian yang kedua ada Fatwa MUI nomor 15 tahun 2011 fatwa tentang penarikan, pemeliharaan, dan penyaluran harta zakat. Dan yang ketiga ada Fatwa MUI nomor 14 tahun 2011 tentang penyaluran harta zakat dalam bentuk aset kelolaan. Yang pertama, Fatwa MUI nomor 8 tahun 2011 tentang fatwa amil zakat. Di dalam fatwa tersebut terdapat beberapa bahasan. Yang pertama ada amil zakat, kemudian ada tugas amil zakat, kemudian ada biaya operasional, kemudian kegiatan untuk membangun kesadaran berzakat, gaji amil zakat, dan hadiah terhadap amil. Nah, di poin 1, ketentuan umum tentang amil zakat, bahwa amil zakat adalah seseorang atau sekelompok orang yang diangkat oleh pemerintah untuk mengelola pelaksanaan ibadah zakat. Kemudian, amil zakat juga memiliki arti bahwa seseorang atau sekelompok orang yang dibentuk oleh masyarakat dan disahkan oleh pemerintah untuk mengelola pelaksanaan ibadah zakat. Kemudian di poin 2 terdapat syarat-syarat amil, yaitu beragama Islam, mukallaf, amanah, memiliki ilmu pengetahuan tentang hukum-hukum zakat dan hal lain yang terkait dengan tugas amil zakat. Nah, kemudian di poin 3 tentang tugas amil ada 3, yaitu penarikan atau pengumpulan zakat yang meliputi pendataan wajib zakat, penentuan objek wajib zakat, besaran nisab zakat, besaran tarif zakat, dan syarat-syarat tertentu pada masing-masing objek wajib zakat. Kemudian yang kedua, pemeliharaan zakat yang meliputi inventarisasi harta, pemeliharaan, serta pengamanan harta zakat. Dan yang terakhir ada pendistribusian zakat, yaitu meliputi penyaluran harta zakat agar sampai kepada mustahik zakat secara baik dan benar, dan termasuk pelaporan. Kemudian tentang biaya operasional pengelolaan zakat. Nah, perlu sahabat ekonomi Rabbani ketahui bahwa di fatwa ini dijelaskan bahwa biaya operasional pengelolaan zakat disediakan oleh pemerintah. Jika pemerintah tidak menyediakan biaya operasional atau biaya yang disediakan tidak mencukupi, maka biaya operasional diambil dari dana zakat, yaitu bagian amil atau dari bagian fisabilillah. Kemudian untuk biaya kegiatan membangun kesadaran berzakat itu sama, yaitu dibiayai dari dana zakat bagian amil atau bagian fisabilillah yang dalam batas kewajaran, proporsional, dan tentunya mesti sesuai dengan kaidah syariat Islam. Kemudian tentang gaji amil zakat. Nah, gaji amil zakat ini diperoleh dari negara atau lembaga swasta dalam tugasnya sebagai amil. Ia tidak berhak menerima bagian dari dana zakat yang menjadi bagian amil. Nah, jadi ketika amil mendapatkan gaji dari negara atau dari lembaga swasta, maka ia tidak berhak mendapat bagian lagi dari dana zakat yang menjadi bagian amil. Kemudian, bila amil zakat itu tidak memperoleh gaji dari negara atau lembaga swasta, maka ia dapat menerima bagian dari dana zakat, yaitu bagian amil, sebagai imbalan atas dasar prinsip kewajaran. Dan terakhir, bagaimana mengenai memberi hadiah kepada amil atau amil memberi hadiah kepada muzaki. Di poin 8, di fatwa ini disebutkan bahwa amil tidak boleh menerima hadiah dari muzaki
dalam kaitannya sebagai tugas amil. Kemudian di poin 9 disebutkan bahwa amil tidak boleh memberi hadiah kepada muzaki yang berasal dari harta zakat. Itu mengenai bahasan soal fatwa MUI nomor 8. Oke, sahabat Ekonom Robani, mari kita lanjutkan pada fatwa berikutnya, yaitu fatwa nomor 15 tahun 2011 tentang fatwa penarikan, pemeliharaan, dan penyaluran harta zakat. Pada bagian ketentuan umum dijelaskan mengenai beberapa istilah yang sahabat Ekonom Robani tentu sudah pahami, yaitu tentang apa itu penarikan zakat, apa itu pemeliharaan zakat, apa itu penyaluran zakat, dan tentang zakat muqayyadah. Nah, kali ini saya akan sedikit mengulas mengenai zakat muqayyadah. Jadi, zakat muqayyadah adalah zakat yang telah ditentukan mustahiknya oleh muzaki, baik itu tentang asnafnya, atau orang per orangnya, maupun lokasinya. Kemudian bagian ketentuan hukum. Bagian ini menjelaskan beberapa ketentuan dari istilah-istilah tadi. Yang pertama yaitu penarikan zakat menjadi kewajiban amil zakat yang dilakukan secara aktif. Kemudian yang kedua menyinggung tentang pemeliharaan zakat, bahwa pemeliharaan zakat ini merupakan tanggung jawab amil sampai didistribusikannya dengan prinsip yadul amanah. Kemudian di poin 3 disebutkan bahwa apabila amil sudah melaksanakan tugasnya dengan baik, namun di luar kemampuannya terjadi kerusakan atau kehilangan, maka amil tidak dibebani tanggung jawab untuk penggantian. Kemudian di poin 4 dijelaskan bahwa penyaluran harta zakat dari amil zakat kepada amil lain itu tentunya belum dianggap sebagai penyaluran zakat. Penyaluran baru dianggap bila harta zakat itu sampai kepada para mustahik zakat. Nah, kemudian di poin 5 disebutkan bahwa dalam penyaluran zakat yang poin 4 tadi, yaitu disalurkan kepada amil, maka bagian amil itu hanya dilakukan sekali. Jadi yang pertama diamil yang pertama, sedangkan amil yang lain itu tidak mendapat bagian. Kemudian di poin 6 disebutkan bahwa yayasan atau lembaga yang melayani fakir miskin boleh menerima zakat atas nama fisabilillah. Dan kemudian yang terakhir tentang penyaluran zakat muqayyadah. Nah, apabila membutuhkan biaya tambahan dalam distribusinya, maka amil dapat memintanya kepada muzaki. Namun, apabila penyaluran zakat muqayyadah tersebut tidak membutuhkan biaya tambahan, misalnya zakat muqayyadah itu berada dalam pola distribusi amil, maka amil tidak boleh meminta biaya tambahan kepada muzaki. Kemudian, fatwa yang ketiga, Fatwa MUI nomor 14 tahun 2011 tentang penyaluran harta zakat dalam bentuk aset kelolaan. Perlu sahabat Ekonom Robani ketahui bahwa zakat dapat disalurkan dalam bentuk aset kelolaan. Aset kelolaan adalah sarana dan atau prasarana yang diadakan dari harta zakat, yang mana secara fisik dikelola oleh seorang wakil mustahik zakat. Namun, tentunya ada beberapa ketentuan yang harus dipenuhi agar zakat ini dapat disalurkan dalam bentuk aset kelolaan. Ketentuannya adalah, pertama, tidak ada kebutuhan yang mendesak dari mustahik zakat untuk menerima harta zakat. Itu ketentuan yang pertama, jadi tidak ada kebutuhan yang mendesak dari para mustahik. Kemudian, ketentuan yang kedua itu, manfaat dari aset kelolaan hanya diperuntukkan bagi para mustahik zakat. Dan poin yang ketiga, bila ada selain mustahik zakat yang memanfaatkan aset kelolaan, maka orang tersebut mesti melakukan pembayaran secara wajar untuk dijadikan
sebagai dana kebajikan. Nah, sekarang Sobat Ekonom Robani sudah paham kan tentang standar akuntansi entitas nirlaba dan fatwa MUI tentang zakat. Barangkali itu yang dapat kami sampaikan. Salam hangat dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ekonom Robani bisa